Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV. Teman-teman, saya on lagi. Ini saya akan berbicara tentang Zakir Naik ya. Kebetulan Dokter Zakir Naik ini kan gagal ke Indonesia. Saya cuma mau mengingatkan bahwasanya Dokter Zakir Naik ini kalau dia ceramah di satu tempat itu tidak dibayar, terkecuali dikasih hadiah. Itu beda lagi ya. Karena hadiah, ya Rasulullah pun menerima hadiah, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau ceramahnya nggak dibayar, nah kita melihat kenapa Dokter Zakir Naik ini, dokter ya, memang dia statusnya dokter. Kenapa Dokter Zakir Naik ini dia tidak jadi datang ke Indonesia? Karena alasannya karena kekurangan sponsor. Sponsornya mungkin ada, tapi kurang. Kenapa? Karena kapasitas penontonnya yang kemungkinan bisa nyampe mungkin 80.000 orang, harus nyewa stadion CIS atau misalkan harus nyewa GBK, itu yang membuat ya batalnya acara ini karena kekurangan sponsor. Nah, kalau di GBK itu kalau misalkan di lapangannya itu bisa dihitung per meter, teman-teman. Jadi wajar ketika acara Dokter Zakir Naik ini nggak jadi datang karena sebab kekurangan sponsor. Karena sponsornya ini benar-benar murni sponsor yang dalam tanda kutip ya, itu mengandalkan acara tersebut. Artinya sponsor ini ya kalau misalkan produk dari perusahaan ini memang tidak berkaitan dengan bisnis-bisnis konvensional yang lain, mungkin ya bisa jadi rugi. Dan kalau misalkan memang siap rugi, berarti ya harus siap bahwa tahu itu memang benar-benar ibadah gitu ya, atau misalkan itu benar-benar dakwah. Nah, kita mengingatkan bahwasanya beberapa tahun yang lalu ya teman-teman, Yusuf Mansur itu pernah bertemu dengan Dokter Zakir Naik. Nanti teman-teman bisa lihat videonya langsung ya. Nah, tapi teman-teman, Yusuf Mansur ini kan selalu membranding dirinya itu ya apa ya, orang yang taat sedekah gitu ya, terus dia juga hafiz Quran dan lain-lain, intinya tentang syariah agama lah. Nah, tapi fakta menunjukkan hal yang lain. Ini sebagai pengingat ya teman-teman, bahwasanya akal bulus Yusuf Mansur, dalam tanda kutip saya katakan seperti itu tidak terlepas daripada rekan bisnisnya, yaitu Jody. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di acara yang bertemu dengan Dokter Zakir Naik itu, Yusuf Mansur bersama Jody. Jadi karena Dokter Zakir Naik ini melihat Yusuf Mansur sebagai katakanlah pendakwah kayak gitu, mungkin dia melihat ya perlu dikasih waktu gitu ya. Tapi ternyata di dalam acara tersebut Dokter Zakir Naik itu kecewa. Kenapa? Karena Yusuf Mansur dalam tanda kutip ingin memanfaatkan acara itu untuk mendapatkan uang sedekah sebanyak-banyaknya, sementara Dokter Zakir Naik ini tidak menerima sedekah. Nah, Dokter Zakir Naik menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah ya, artinya itu berbeda lagi. Dan kalaupun itu sedekah, itu bukan ke Dokter Zakir Naik. Dokter Zakir Naik setahu saya hanya menerima hadiah. Kalau sedekah itu berarti mungkin ke panitia, beda lagi teman-teman. Nah, Yusuf Mansur ingin mengelola acara tersebut tanpa dia menjadi sponsor. Artinya dia punya waktu untuk ceramah dan dia mengumpulkan uang untuk, ya saya nggak tahu, untuk kepentingan dia, dan hasilnya nanti buat Dokter Zakir Naik, dan Dokter Zakir Naik tidak setuju dengan acara tersebut. Berarti kalau misalkan ada yang bilang Dokter Zakir Naik menerima sedekah, kemungkinan besar itu salah pengertian. Jadi Yusuf Mansur kan selalu begini, kalau ke acara tertentu gitu ya, udah saya nggak perlu dibayar, nanti saya yang memetakan gitu, ibaratnya kayak gitu, dalam tanda kutip memetakan acara tersebut, dan nanti dia akan mengumpulkan uang sedekah dari para jamaah yang hadir. Apalagi kalau misalkan itu jamaah perkampungan ya teman-teman, masjid besar tapi masjidnya masjid kecamatan kayak itu, dia senang sekali dia. Atau misalkan wilayah-wilayah yang pertambangan kayak itu, dia senang sekali karena kemungkinan besar menghasilkan uang lebih banyak. Nah, Dokter Zakir Naik tidak mau. Dan yang pastinya Yusuf Mansur ini hadir bersama Jody. Jody ini anak buah Yusuf Mansur ya, yang mengelola warung steak.
Ya dia bos warung steak, tapi dia juga anak Yusuf Mansur. Kenapa? Karena Yusuf Mansur kan punya saham di sana, yang kerjaan jodinya. Jadi kalau misalkan jodi ini kan membranding diri dengan seperti Yusuf Mansur, sama membranding diri bahwasanya dia itu sekarang itu ya, dia lebih ke Islami, lebih ke apa kayak gitu ya. Dia dekat dengan Ustadz, kalau nggak salah dia bikin acara dengan Ustadz Felix Xiao, dan dia bikin acara dengan Ustadz kalau nggak salah ya ada Ustadz Sunnah juga gitu ya, dan bikin event-event olahraga yang seolah-olah itu bisnisnya itu jauh dari bisnis dalam tanda kutip ini tidak baik atau tidak halal gitu ya. Tapi kita bisa tahu dengan adanya Yusuf Mansur datang ke Dr. Zakir Naik dengan cara demikian, bisa dikatakan bahwasanya modal dari bisnis jodi ini ya kemungkinan besar ya selalu didapatkan dengan pola-pola ya seperti itu. Pola-pola yang dimana Yusuf Mansur menawarkan ke seseorang kalau ada acara, dia nanti bikin ngumpulin uang sedekahnya dan nanti bisa dibagi-bagi gitu ya. Mungkin seperti itu gitu, dan bisa dikatakan nanti uangnya, kenapa dia datangnya dengan jodi, kemungkinan besar ya modalnya nanti ada berkaitan dengan jodi gitu ya, dengan warung steak itu. Makanya jodi sama Yusuf Mansur ya 11-12 dalam mencari modal gitu ya. Soal bisnisnya ya, kalau bisnis dari modal yang dalam tanda kutip itu mengelabui umat, itu kan bisnisnya haram gitu ya. Karena uang yang seharusnya untuk sedekah kepentingan ya kepentingan umat, kepentingan dakwah dan lain-lain digunakan untuk bisnis, itu jelas haram. Nah, kenapa sekarang Yusuf Mansur ini, karena Dr. Zakir Naik nggak jadi datang, kenapa Yusuf Mansur ini tidak mencoba untuk memperbaiki namanya? Kalau memang Yusuf Mansur ini memang mau memperbaiki namanya ya dia jadi sponsor Dr. Zakir Naik, kan bisa, karena Yusuf Mansur uangnya masih banyak sekali, teman-teman, dari asetnya, dari mungkin uangnya kita nggak pernah tahu uang dalam tanda kutip di rekening dia berapa, terus nanti ya dia depositonya berapa, kita kan nggak pernah tahu. Saya belum pernah bahas deposito ya, tapi nanti akan kita bahas. Nah begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat posisi yang sekarang, bisa dikatakan Yusuf Mansur yang dulu menggebu-gebu ingin masuk ke bagian acara Dr. Zakir Naik. Kenapa? Ketika Dr. Zakir Naik ini ada masalah keuangan, dalam tanda kutip panitianya ya, kenapa Yusuf Mansur nggak mau datang untuk menjadi sponsornya? Ya karena mungkin nggak dikasih kesempatan untuk menjadi seperti itu. Dan ya dia yang nggak mau ngeluarin uang berapa miliar untuk kegiatan seperti itu gitu ya. Karena ya kemungkinan Dr. Zakir Naik kalau misalkan dia sudah mengeluarkan uang pun, Dr. Zakir Naik tidak memberikan izin untuk Yusuf Mansur naik panggung dengan cara yang seperti itu. Ya teman-teman langsung lihat teman-teman videonya yang berkaitan Yusuf Mansur dengan Dr. Zakir Naik ya teman-teman. Yuk cekidot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnya si Yusuf Mansur menghubungi panitia waktu itu ingin bertemu dengan Zakir Naik dan ingin membantu dalam pendanaan. Udah pada waktu itu ditentukan kira-kira jam 4 sore Ustadz. Pada waktu itu kita, Zakir Naik, beberapa panitia lagi di atas nunggu Yusuf Mansur. Datang ini Yusuf Mansur. Datang foto dengan saya. Halo, gimana Beb? Sehat? Udah ngobrol panjang lebar. Dan anak ketemu Yusuf Mansur ini 2 kali Ustaz. Pertama di tempat itu, kedua di Wadi Mubarok, karena anak saya dulu saya taruh di Wadi Mubarok habis Quran. Karena Yusuf Mansur kan teman dekat pengasuh pondok Wadi Mubarok yang di Cisarua. Nah, udah di situ akhirnya setelah temennya datang ini yang punya ini masuklah ke dalam ruangan bersama kami dengan Zakir Naik. Nah, setelah ketemu dia, si Yusuf Mansur bilang, maaf, saya tidak mau ada seorang pun di sini di ruangan ini, kecuali Zakir Naik, saya dan si pemilik steak ini siapa namanya? Jody Brotoseno. Ya, nggak tahu selalu anak muda, masih muda. Iya, Jody Brotoseno. Ah, udah ditutuplah sama Zakir Naik. Dia datang sama istrinya tuh si Judi ya. Ditutup kira-kira 1 jam, keluar terus mereka pulang nih berdua.
Ah udah, kita nggak nanya, nanya Zakir Naiknya masuk ke dalam kamar, kita ngadakan acara besoknya, ada waktu kita sarapan, ditanya sama kita, dokter, saya tanya, saya yang nanya selanjutnya, Yusuf Mansur ask you to do, kamu ditanya apa sama Yusuf Mansur? Oh ya, dia mau nyumbang saya dalam jumlah besar, tapi dia minta waktu di acara di Bekasi ini saya disuruh ngumpulin uang untuk sodako. Allah Karim. Zakir Naiknya nggak mau. Allah Karim. Iya. Zakir Naiknya langsung menolak, Ustaz. Dia bilang, untuk apa sodako? Dia bilang, iya, saya akan bantu kamu keperluan uang berapa, tapi saya minta nanti kamu dokter meminta uang dari masyarakat. Waktu itu puluhan ribu, Ustaz. Tiket kita jual 20.000 habis dalam waktu, kan free waktu itu. Iya, betul. 20.000 habis dalam waktu 1 jam kok, Ustaz. Anak kan jadi panitianya, anak kan di depannya Zakir Naik itu, anak nggak ngeliat lagi Yusuf Mansur setelah ditolak sama Zakir Naik. Iya. Masya Allah. Anak kasih foto anak sama Yusuf. Boleh. Waktu itu di hotel ini. Itu foto ini pas acara itu ya? Ini di hotel. Iya. Ini acara di hotel. Ini acara di hotel. Jadi kita tunggu si Yudi ini datang. Ini di sebentar nih, anak kasih foto anak dengan Yusuf Mansur. Iya. Zakir Naik peka, Ustaz. Zakir Naik sangat peka. Jadi waktu tanya, kamu mau bantu saya, tapi kamu nyuruh saya untuk mintain sedekah, kebayang nggak kalau Zakir Naik ini bukan orang pinter, Ustaz? Iya. Sampai ke situ ya Allah ya Robi. Oh, antum kalau mau ngomong masalah ini nggak apa-apa, tapi Ustaz, Ana ini kan warga negara Australia, Ana bukan warga negara Indonesia lagi. Jadi foto Ana jangan di ini, karena ini kan cebong, Ustaz. Yusuf Mansur ini kan cebong akut ini. Iya. Enggak, sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada rivalitas cebong kampret, itu udah nggak ada lagi sekarang. Udah nggak ada lagi. Bahwa ada yang mau menyeret-nyeret situ sudah nggak ampuh lagi, gitu. Anak kasih foto anak dengan beliau. Oke. Udah masuk ke WhatsApp antum tuh. Oke. Waktu kejadian dulu itu. Oke. Di Hotel Horizon tuh ada, di Hotel Horizon. Hotel Horizon Bekasi ya, dekat dengan stadion itu. Dengan lapangan itu ya. Iya. Ini pada waktu acara itu, di ini ada acaranya. Cuma itu orangnya pintar kalau ngomong, tapi kalau orang yang bodoh dikelabui mudah, Ustaz. Tapi kalau kita orang bisnis, lihat dari cara bicaranya, kita gampang untuk ngelihat bahwa ini orang mau bohong, itu mudah sekali, Ustaz. Betul. Ini mudah sekali orang dikasih ini. Iya. Dikasih pembodohan itu, Ustaz. Betul. Yusuf Mansur sendiri antum kena nggak, Ustaz, dia, Ustaz? Gimana? Menurut antum bisa kena nggak dia ini, Ustaz? Bahwa dia sudah mempersiapkan sepak terjang itu, dia sudah siapkan dari awal bahwa konsekuensinya seperti apa, dia sudah siapkan. Tapi sepandai-pandainya dia juga satu waktu dia akan jatuh juga. Contohnya batu bara yang selama ini dia merasa aman, mudah-mudahan ini enggak, karena ada celah hukum yang bisa teman-teman lawyer itu bisa bedah di situ. Ternyata dalam PT itu dia sebagai komisaris utamanya. Selama ini kan orang nggak tahu gitu, dan bahkan para korban sendiri nggak tahu bahwa PT itu ada. PT yang pertama kali diajak ke situ untuk diajak orang-orang untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening PT yang awalnya disangka fiktif, ternyata benar PT itu ada. Itu. Yang lainnya ya memang kayak patungan usaha gitu, dari awal dia sudah siapkan bahwa akan ada konsekuensi seperti ini, sehingga dia sudah siapkan kelemahan-kelemahan, memanfaatkan kelemahan-kelemahan daripada para investor. Pintar dia, tapi tidak semua dia bisa berkelit, insya Allah gitu. Kalau dia dan antum saling kenal dari dulu atau gimana?
kenal beliau waktu itu di Wadi Mubarok, anak saya kan 4 Ustaz di sini. Tapi waktu mereka mulai kelas 6 SD, anak taruh di Wadi Mubarok. Jadi apa namanya? Jadi beliau ngasih mobil ke Wadi Mubarok juga, ke Ustadz Didik namanya, yang pemimpin Wadi Mubarok, dikasih mobil sama Yusuf Mansur Mazda. Mazda nggak tahu mobilnya siapa itu, tahu-tahu dikasih. Ya, Ustadz Didik kan pernah datang ke Melbourne 2 kali pada waktu Ramadan. Datengin Ustadz Didik, ini lulusan Madinah beliau. Beliau pernah naik mobil sama mana ini, dikasih Yusuf Mansur bin. Ya mau dikasih, luar biasa Pak Ustadz. Nggak dia tahu mobilnya apa itu, pasti mobilnya orang yang ngasih dikasih. Pasti. Dia kok bisa sampai ke sana ya berpikirnya ya. Dr. Jackson Naik itu kan banyak penggemarnya. Pasti dia bercerama banyak orang, apalagi di stadion kayak gitu kan. Sampai ke sana dia berpikirnya dia. Oh iya Ustaz, itu jadi pada waktu pembicaraan di dalam itu katanya Dr. Zakir, si Yusuf Mansur sama si siapa Jody betul ya. Jody dia bilang saya akan ngasih, tapi dia minta jadi setiap Zakir naik ceramah, dia setiap bukan di Bekasi aja ya, dimanapun dia ceramah, dia minta untuk Yusuf Mansur dikasih ruang dan waktu untuk mengumpulkan sedekah. Untuk kebayang nggak antum kalau satu stadion Bekasi itu ngasih uang? Kebayang nggak antum?